Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tarisa Oktariana dengan NIM 2280200041, jurusan Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya di sini akan melakukan Project Citizen sebagai tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Iqman Nurrahman MPD. Ini tidak sendiri, saya di sini bersama salah satu warga dari Kampung Palas, yaitu Ibu siapa? Ibu Nurlela. Ya Ibu. Saya di sini mau sedikit mewawancarai, boleh Bu? Boleh Nong Taris. Biasanya masalah yang terjadi di sekitar sini tuh apa sih Bu? Masalahnya itu banyak. Salah satunya itu apa? Salah satunya ada sampah, ada juga komplainan-komplainan di sekitar kita, masalah tetangga. Biasanya kenapa sih bisa terjadi buang sampah sembarangan gitu? Buang sampah sembarangan itu karena mereka itu tidak terbiasa dengan hidup sehat, dan dari kebiasaan dari orang tuanya juga. Misalkan si anak seharusnya di rumah itu tempat sampah ada di depan, di dapur, di ruang tamu, ruang tengah, dan tergantung orang tuanya juga. Jadi di rumah tuh harus ada sampah di beberapa titik gitu Iya, biar tempat sampah. Kayak anak-anak kecil nih, kalau anak saya, karena saya udah dari kecil saya biasakan untuk buang sampah pada tempatnya. Kadang-kadang udah ada tempat sampah di depan, ada teman-teman anak-anak saya taruh sampahnya sembarangan. Kadang masuk ke rumah taruh sampahnya sembarangan. Kalau saya nggak begitu, ada tetangga main ke rumah bawa anak, awas nyampah, saya selalu begitu, terkenal saya ini orangnya. Kalau ke rumah Mama Vina, itu nggak boleh nyampah, nggak boleh ngompol. Gimana Dari sih? kebiasaan, jadi dari kebiasaan. Allah bisa karena biasa kan. Iya, bisa karena biasa. Gimana sih respon penduduknya tentang masalah sampah ini? Apakah biasa aja atau diadakan gotong royong atau bagaimana? Kadang diadakan gotong royong, hanya orang-orang tertentu aja yang mau. Sebagian pada nggak mau. Nah, tindakan apa sih yang harusnya dilakukan supaya warga itu mau untuk gotong royong gitu? Agar mau gotong royong itu mungkin kalau para pengurus RT RW sudah menyerukan, cuman karena si warganya ini yang susah, udah dibilangin sudah hanya orang tertentu aja yang mau aja biasanya. Karena dia tidak sadar akan kebersihan, tidak ada sadar dengan kesehatan. Iya, berarti dampaknya itu dampak bagi masyarakatnya juga kan jelek ya. Tapi masyarakatnya nggak mau sadar diri gitu ya. Iya. Menurut Ibu solusi terbaik buat masalah tidak buang sampah sembarangan ini apa sih? Solusinya dari rumah tangga aja dulu. Jadi di rumah tangga dibiasakan anak-anak dan keluarga yang lainnya buang sampah pada tempatnya. Setelah itu kalau ada sampah misalnya depan rumah, samping rumah, kita harus saling mengingatkan juga. Kalau misalkan ada tetangga, baik dewasa ataupun anak-anak, misalkan dia udah megang sampah nih, jangan buang sampah sembarangan. Dan di situ kita harus tegur juga. Tadi kan disebutin ada masalah lain. Kalau masalah lain itu apa sih biasanya yang sekarang marak terjadi kan? Karena pandemi COVID ini ya Bu ya, anak-anak jarang yang namanya nyentuh buku. Gimana sih menurut pandangan Ibu sebagai ibu rumah tangga yang ngurusin anak-anak di masa pandemi ini? Di masa pandemi ini sebetulnya saya pengennya si anak itu tatap muka bersekolah. Iya. Karena kalau di rumah anak-anak itu nggak pinternya pakai Google. Iya benar. Sebenarnya kalau masuk sekolah kan dia kalau namanya belajar di sekolah itu kan guru menerangkan. Setelah guru menerangkan, si anak kan bisa menyerap walaupun hanya mendengar dan melihat, tapi ada aja yang nempel di otak.
Dan itu dengan membaca buku secara langsung, itu dia akan mengingat di memori, dia akan mengingat apa yang dia baca, apa yang dia terangkan oleh guru. Kalau sekarang ini kan online. Kalau online itu kan bikin si anak bodoh sebenarnya. Jadi apa-apa anak-anak ulangan apa dari Google. Jadi anak itu tambah bodoh, tambah males, nggak mau belajar, nggak mau baca buku. Kita beli buku mahal-mahal nggak dibaca sama anak-anak. Iya. Dari HP. Solusinya apa gitu kalau misalnya masa pandemi ini ting-batingnya berlanjut gitu, mungkin diadakan apa gitu di kegiatan warga. Biasanya kan ada kegiatan warga entah yang mengajar atau apa gitu, solusi buat anak-anak yang susah. Solusi buat anak-anak yang main gadget terus, solusinya itu sebenarnya cuma satu doang. Saya pengen tatap muka sekolah, walaupun gak tiap hari, seminggu 3 kali gitu, nggak apa-apa. Cuman kalau di rumah orang tua udah mengingatkan, orang tua udah gembor-gembor, tetap aja si anak megangnya HP. Iya benar. Buku-buku nggak pernah disentuh, nggak pernah dibuka-buka, jarang-jarang. Udah sih. Ya udah Bu, terima kasih buat waktunya. Sama-sama. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Semoga Amin. anak-anak semoga beneran tetap muka, biar pelajaran juga efektif, biar ilmu yang diserap juga banyak gitu kan. Kalau masalah daring ini anak-anak kurang menyerap ilmunya gitu ya, jadi ilmunya yang ada tuh dari Google istilahnya gitu kan. Semoga cepat berakhir aja, semoga cepat tatap muka. Amin amin ya robbal alamin. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama. Udah. Setelah mewawancarai Ibu Nurala, saya juga mewawancarai salah satu masyarakat lingkungan Palas untuk dimintai pandangan sebagai mahasiswa dalam pembelajaran daring tersebut. Bagaimana sih pendapat kamu tentang pendidikan di masa daring ini sebagai mahasiswa? Pendapat kamu bagaimana? Maksudnya apakah efektif atau Iya. enggak? Kalau menurut saya sendiri ada beberapa hal yang mungkin jadi efektif, ada yang enggak. Kalau efektifnya itu kayak waktunya lebih singkat, kita juga lebih punya banyak waktu untuk melakukan kegiatan lain gitu. Yang enggak efektifnya kalau misalkan online kan kita nggak bisa tetap langsung ya sama dosennya. Terus ketika dosen ngejelasin juga ya kita cuma walaupun paham nggak paham ya terpaksa paham gitu loh. Kayak gitu sih kalau menurut saya. Apa ya? Kayak kan tadi ada ya tadi antara paham dan nggak paham. Gimana sih mungkin solusi terbaiknya buat, kan kita nggak tahu nih virus ini nih sampai kapan. Jadi kalau berkelanjutan, gimana sih solusi terbaik untuk pembelajaran daring ini? Kalau pendapat saya kan ada beberapa kampus yang di wilayahnya itu mungkin zonanya udah cukup aman. Nah kalau menurut saya kalau zonanya sudah cukup aman boleh diberlakukan offline, tapi kayak dibatasin gitu loh mahasiswanya yang datang. Entah itu dibagi, misalkan mahasiswanya 10 orang, ya kita bagi 5-5 atau ya pokoknya kita bagilah. Dan jangan setiap minggu juga gitu loh. Kayak beberapa hal aja yang menurut dosennya wah ini lebih baik dijelasin secara langsung gitu, mendingan diadain offline kayak gitu. Jadi beberapa materi itu dijelaskan kayak
materi mendesak itu harus dijelaskan secara offline dan Iya. beberapa dibagi muridnya juga dibagi beberapa sesi istilahnya gitu kan. Gimana sih pendapat kamu, pandangan di daerah sekitar untuk anak SD, SMP gitu yang pembelajaran daring gitu kan? Kalau untuk anak SD sebenarnya mereka tuh masih bisa lebih diatur, tergantung orang tuanya sih. Kalau misalkan orang tuanya memang tegas, dia pasti bakal ngasih arahan ke anaknya untuk terus ngingetin kayak ayo belajar nih online, kumpulin tugasnya gitu. Jadi kalau misalkan orang tuanya ngedorong buat dia selalu ngerjain tugas, kalau anak SD sih menurut saya masih bisa cukup lebih diatur sih sebenarnya. Tapi kalau untuk anak SMP sama SMA itu kan agak mulai berontak gitu lah maksudnya. Walaupun diomong harus belajar setegas apapun orang tuanya, kalau si anaknya nggak mau ya pasti nggak bakal dikerjain kayak gitu tugas-tugas. Menurut kamu pendidikan di masa daring untuk anak SD itu sebenarnya efektif apa enggak sih? Apalagi anak SD yang baru masuk belum tahu huruf apa gitu, itu efektif gak sih? Kayak pendidikannya jadi menurun atau malah lebih meningkat gitu? Sebenarnya kalau untuk anak SD yang bener-bener masih kecil banget gitu kayak kelas 1, kelas 2 itu malah menurun sih sebenarnya. Itu kan mereka harusnya belajar ketemu langsung dengan gurunya, biar gurunya juga lebih enak ketika ngasih pembelajaran, terus si anaknya juga pas nerima pelajaran dari gurunya lebih pahamnya lebih cepat gitu. Sebenarnya kalau untuk yang baru-baru masih kecil itu sebenarnya kurang efektif sih. Demikian Project Citizen yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa buang sampah pada tempatnya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.